Ini repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail Fatirus samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika bima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fihi minal haqqi bi'idnika innaka tahdi man tasya' ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bis-salama wal amanah wal afiyah wasiha khalisan mukhlisan liwajhil karim sunatan lillahi ta'ala al-madad hadir ya sikin wal arifin sayyidina wa lana sultan awliya Gausul A'zam Qutbul Alamin Asyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani wa dasallahu sirradis sahibul izazah wal karma fid din wad dunya wal akhirah wa bi barakati sayyidina al-mukarram Asyid Syekh Abdul Rahman sumanahdim bi jalali ruhi Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para jamaah, bapak-bapak, bagaimana kabar sehat semua? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di ta'lim. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah berkahkan umur kita, Allah berkahkan keluarga kita, Allah berkahkan anak-anak kita, dan Allah berkahkan dalam segala hal. Amin ya rabbal. Baiklah, kita lanjutkan kajian tafsir kita, yaitu tafsir Sofatul Tafasir, masih di surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Walladzina, dan orang-orang yang yu'minu, beriman, atau mereka beriman, bima unzila, dengan apa yang unzila telah diturunkan ilaika kepada kamu, wa ma unzila, dan apa yang unzila telah diturunkan min qablika, dari sebelum kamu, wa bil akhirati, dan dengan akhirat, hum yuqinun, mereka yakin. Ulaika ala hudan mir rabbihim, mereka memperoleh hidayah mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka hanyalah orang-orang yang beruntung. Ini adalah salah satu ayat yang meneruskan tentang tanda-tanda orang yang muttaqin atau orang bertakwa. Jadi orang bertakwa dituntut, diminta, yaitu untuk percaya. Walladzina yu'minu bima unzila ilaika, untuk percaya, untuk yakin kepada apa yang diturunkan ilaika, kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad. Tafsirannya yusaddiquna, ayat tegasnya yusaddiquna, mereka orang-orang muttaqin itu membenarkan
bima bikulli ma ji'ta bihi anillahi ta'ala, membenarkan dengan segala sesuatu apa yang didatangkan oleh engkau dengan sesuatu tadi, yaitu berupa Quran, anillahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, masalah keimanan, maka orang bertakwa itu dituntut, diminta untuk beriman apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Karena untuk percaya aja orang mungkin masih ragu kan. Apalagi kalau orang itu tahu kecilnya Nabi Muhammad, ya kan? Sedangkan orang-orang Mekah ini kan tahu dia ponakannya Abi Thalib. Dia mah cucunya siapa? Abdul Muthalib. Masa iya sih begitu? Makanya ketika orang itu percaya apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka gelar dia muttaqin, orang bertakwa. Jadi memang untuk percaya yang sejaman itu orang masih banyak tanda tanya, pertanyaan-pertanyaan. Kayak di masyarakat lah, kita tahu dia mudanya, kita tahu dia siapa, tiba-tiba Allah angkat derajatnya jadi orang besar. Bagi orang yang gak menerima keutamaan Allah yang diberikan kepada seseorang, kira-kira orang itu mau menerima apa kagak? Enggak. Tapi sudah dibuktikan oleh Abu Bakar Siddiq. Beliau ini sahabat Nabi, bahkan jadi mertuanya. Ketika beliau Isra Mi'raj, kata Nabi, wahai sahabatku Abu Bakar, apa kau percaya apa yang aku alami Mi'raj tengah malam? Apa kata Abu Bakar? Bukan hanya itu aja, aku percaya apa yang kau ucapkan lebih dari itu. Makanya Abu Bakar bilang, Abu Bakar Siddiq yang pertama kali membenarkan ucapan Rasulullah atau Nabi Muhammad ketika itu. Nah, orang-orang bertakwa ini, mereka dituntut beriman, bukan beriman di mulut doang. Nah, kata-kata yu'minuna itu fi'lul mudhari, menunjukkan istiqbal, zamanul istiqbal, zamanul ati. Bahwa percayanya itu bukan hanya ditujukan ketika umat yang zaman Nabi Muhammad, sekarang ini zaman modern. Percaya nggak orang dengan Al-Quran sekarang? Percaya nggak Pak? Percaya itu Quran dari Allah. Percaya nggak? Harus percaya. Sekalipun ada banyak orang meragukan, itu kan tulisan manusia dicetak, ya kan? Tapi kita harus yakin, harus percaya. Jadi kalau zaman sekarang percaya apa yang diturunkan 400 abad yang lalu ke Nabi Muhammad, termasuk predikat takwanya lebih dari orang-orang dulu. Kalau orang dulu percaya karena apa? Quran diturunin pada zamannya sahabat, ya kan? Al-Quran diturunin zaman sahabat. Lihat Nabi nggak? Ngelihat. Tabiin nggak ngelihat Nabi, tapi ngelihat sahabat. Lah kalau zaman kita, taunya Quran udah jadi mushaf Utsmani aja, sudah terkumpul kan. Kalau dalam sejarahnya kan Quran ada yang di batu ditulis kan, ada yang di tulang, ada di kelapa kurma, di mana-mana tuh. Bahkan nggak ada titiknya, nggak ada patah kasrohnya, nggak ada. Kemudian beristihadlah ulama nahu Abu Aswad Ad-Dauli, kita bikin baknya kayak perahu, ada titik di bawah, terus ada lagi taknya 2 di atas, taknya titiknya 3 jim. Dulu kan nggak ada. Nah, perkembangan tersebut, itulah janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan tuh
Al-Zikr Quran, dan kami akan memelihara. Alhamdulillah kita nih sampai zaman sekarang 2025 Quran sudah beredar, sudah dicetak kemana-mana. Tapi kadang kita mengkajinya, membacanya malas. Padahal orang yang yakin itu Quran itu mukjizat. Malah orang sekarang percaya sama dukun. Dukun pinter, Pak. Ambil ayat-ayat Quran kan. Ini loh ayatnya, ini ayatnya. Kita nih orang yang kekurangan masalah paham kegoiban, akhirnya ya yakin aja. Padahal dari Quran aja, kita baca Quran aja nggak tahu maknanya. Nggak tahu maknanya ada secara ulama-ulama itu mengatakan apa? Membacanya dapat pahala. Jadi nggak dituntut harus tahu maknanya. Kalau seandainya kita nih yang terpelajar, anak pesantren, anak ini deh tahu arti kan, nah itu dituntut untuk memahami secara dalam. Tapi Quran hanya cukup kita membaca aja tanpa tahu arti. Itu kalau secara ujroh upah dapat. Bahkan huruf-huruf Al-Quran itu mukjizat. Coba ada ayatnya diulang sampai ada orang menangis karena mengulang ayat yang dibacanya. Jadi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, itu yang dituntut sekarang untuk mengimani apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Bukan zaman Nabi Muhammad saja, tapi zaman kita sekarang. Kita harus percaya. Tapi kita lihat Quran cuma buat pajangan, ya kan ya? Hiasan. Makanya alhamdulillah ada tahfiz Quran, ada pesantren tahfiz Quran dan macam-macamnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk ahli Quran. Amin. Ya walaupun misalnya enggak baca semua, seenggaknya kulu atau apa ya. Quran bukan? Quran. Jadi yusodikuna membenarkan di sini kata-kata sodda atau yusodiku bukan hanya sekedar membenarkan, ya saya membenarkan, bukan. Tapi membenarkan Al-Quran itu yang kita baca itu benar loh, tulisan dari Allah. Sekalipun itu nanti dicetak, ya kalau bukan dari Allah, Quran sekarang udah berabad-abad, tapi hurufnya, kalimatnya sama semua bahasa dunia. Sama. Sekalipun nanti ada beda bacaan, ada waros, ada ini, itu kan beda bacaan. Yang kira itu sabah, tapi kita ditetapkan pakai mushaf Utsmani. Kan ada bacaan waduha jadi waduhe, gitu kan? Itu kira itu sabah. Jadi kira sabah itu ada sahabat-sahabat dengar dari Nabi, ada yang sahabat lain bacanya begini, makanya dikumpulin dari qiraah sabah, ada qiraah 7. Kalau kita pakai yang Utsmani, banyakkan hafaz. Yusodikuna itu membenarkan, bukan hanya sekadar membenarkan, ini benar loh dari Allah nih, walaupun dicetak zaman sekarang nih. Kan dulu ulama dulu nulis kan pakai tangan, belum ada cetakan modern ditulis. Kalau dulu suka ada pameran buku, kitab-kitab, ada tulisan pakai tangan. Di LBIG ada Quran gede, dia tulis pakai tangan. Saking apanya, itulah mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang orang dulu maupun sekarang nggak bakal bisa mampu nandingin Quran. Sampai sekarang sarjana-sarjana tafsir hadis, apa bisa mereka bikin Quran? Nggak bisa. Cuman di kita emang kurang ngederes bahasanya, kurang ngederes Quran. Coba kalau dideres, setelah kita ngaji, dikaji, didalami, itu ada paham-paham timbul dari kita, itu dari otak benak kita. Misalnya kita nggak bisa, ada terjemah sekarang, terjemah Quran dari Departemen Agama itu. Nah kalau terjemahnya itu bukan Quran, itu terjemah.
Kalau ada Quran ada terjemahnya tuh, istilah kita nggak punya wudhu juga nggak masalah karena ada terjemah kayak tafsir. Ini kan tafsir. Jadi Al-Quran kalau kita baca secara dalam ke dalam itu nanti Allah kasih paham di situ. Sekalipun itu orang awam. Misalnya kali itu orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, kepada Nabi Muhammad, diulang nanti dikasih paham. Pemahamannya apa? Akan disinkronkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dia harus percaya apa yang turun kepada Nabi Muhammad. Sama ketika masyarakat mengangkat pemimpin, dia juga harus percaya ke masyarakat itu. Harus percaya. Itu nanti koneknya ke situ, aplikasinya ke situ. Kenapa orang beriman itu dituntut untuk percaya kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Andai orang Islam, aku Islam, gak percaya apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu benar dari Allah, apa yang terjadi? Umat Islam sampai ke kita nih pasti merubah-rubah. Kayak agama di luar, dirubah-rubah. Ada baru, ada penjajahan baru, ada lama. Tapi Quran ada yang berubah? Enggak ada. Ada Josoros itu pengen rubah Quran, langsung orang Islam bersepakat apa membantah. Jadi satu kalimat aja dirubah, pasti seluruh dunia protes. Tuh Al-Quran. Nah, Al-Quran ini kita selalu percaya kepada Nabi Muhammad dan apa yang diturunkannya, yaitu apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu Quran semua, bukan hawa nafsu, bukan apa itu dari Quran semua. Karena beliau dapat wahyu. Jadi ucapan Nabi itu Quran semua karena Jibril dulu nemenin. Apa-apa Jibril datang. Kan secara goib. Ada yang datangnya kayak jaros, kayak lonceng bunyinya, kayak serino. Ada yang masuk ke dalam kolbunya, baru dikalamin sama Nabi Muhammad. Tapi itu dari Allah semua. Nah makanya orang-orang sekarang ketika dia ngangkat seorang pemimpin, presiden maupun apalah, gubernur ke bawah, dia harus percaya. Percaya apa? Bahwa dia itu, bahasa dulu, dia membawa perintah dari Allah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Makanya ulama-ulama itu sepakat, patuhlah kepada Allah, patuhlah kepada Rasul, patuh juga sama ulil amri. Nah kalau di dalam keagamaan sebutnya ulama. Ya kalau di kampung namanya ada RT, ada RW kan. Ulil amri, dia membawa perintah umat. Tentu harus kelakuannya si pemimpin tadi sesuai dengan Quran dan hadis yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi kalau kita zaman sekarang percaya, yakin bahwa Al-Quran dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, berarti kita termasuk orang bertakwa. Ini orang bertakwa kita. Makanya jangan ragu. Quran itu jangan jadi pajangan. Ya seenggak-enggaknya ada yang dibaca lah kan. Ada yang dibaca gitu. Karena Quran ini mukjizat, jadi kita menghormati Quran itu benar-benar. Orang-orang tua dulu kan Quran sampai buluk ya, itu tetap masih dibaca. Bahkan amalannya Quran dia. Makanya kata si Biazami kalau pengen kagak pikun, kadang kan penyakit pikun susah. Itu sehari harus baca 1 ayat supaya kagak pikun kita. Umur 70 kagak pikun, 80 nggak pikun. Apalagi kalau ulama udah pikun, waduh, ilmu hilang. Makanya untuk ngejaga saya biasa itu seenggaknya sehari ada 1 ayat atau 2 ayat dibaca. Ya kalau kita nggak bisa baca Quran yang gede ya puluh tiap hari kan. Allah ahad Allah somad itu kan Quran. Jadi penyakit pikun itu diobati dengan baca
baca Quran. Nggak mungkin kayak si Azam itu bohong. Beliau sampai umur 90 itunya masih, ingatannya masih masalah keilmuan. Oh ternyata untuk menjaga kepikunan itu dengan membaca Al-Quran. Kan kasihan ya, kalau ulama pikun kan, masya Allah sayang sekali ilmunya kan. 90 masih ingatan keilmuan masih ini. Nah itu salah satunya kalau ngobatin pikun supaya kepada pikun kita nih Pak, seenggaknya sehari baca Quran, mau balap binas kayak, mau ayat kursi kayak, kan itu Quran. Jadi membenarkan apa yang didatangkan oleh engkau, yaitu oleh Nabi Muhammad, itu dari Allah. Pokoknya jangan ada kata-kata itu kan cetakan manusia. Dan cetakan itu nggak mungkin istilahnya akan terjadi kalau bukan dari Allah. Pembuktiannya apa? Sampai sekarang Al-Quran masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai dijaga oleh para tahfiz sekarang. Ada yang 30 juz, ada yang ini, alhamdulillah masih ada yang jaga. Kalau kita kan nggak bisa mungkin menjaga Quran ya, yang dibaca kita Quran, surat-surat kecil termasuk bagian menjaga Al-Quran. Wa ma unzila min qablika wa bima ja'at bi rasul min qablikum la yufarriquna baina kutubillahi wa la baina rusuli. Dan orang bertakwa pun dituntut untuk yakin, untuk percaya apa-apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad min qablikum. Siapa itu nabi-nabinya? Kita harus percaya sama Nabi Isa, kitabnya apa? Injil. Nabi Musa, Taurat. Kita harus percaya Nabi Isa itu punya Injil. Kalau Taurat itu Nabi Musa isinya tentang hukum. Kalau Injil isinya tentang akhirat aja. Kalau Quran itu menggabungkan semua kitab-kitab yang ada. Makanya Quran itu nasikh, yang menghapus kitab-kitab Taurat, Zabur itu jadi mansukh. Jadi Quran datang lengkap nih, sempurna. Semua kitab sebelumnya termansuh, terhapus. Cuma ada ceritanya di Quran. Kan ada tentang Injil juga ada, bahwa nanti akan datang ada seorang utusan namanya Ahmad ya. Terus punya apa sih, mahum fi wujumin asari sujud, di mana umat-umatnya itu ada bekas-bekas sujudnya. Nah itu nanti di Injil itu digambarkan nanti ada seorang utusan yang bernama Ahmad. Nanti umatnya simahum fi wujuhim min asari sujud. Umatnya nanti ada di bekas-bekas sujud di wajah. Nah masalah bekas sujud bukan harus hitam Mbak, enggak. Tapi asari sujud ada bekas sujud itu apa? Ada cahaya. Karena orang sering banyak sujud mah ada cahaya, benar gak? Ada. Apalagi sering wudu, nurun ala nur. Kalau orang sering wudu kan cahaya di atas cahaya. Apalagi kita sering melakukan sholat 5 waktu. Makanya pasti yang namanya umat Nabi Muhammad mukanya bercahaya. Bagaimana kalau orang sholat kok mukanya serem,